Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Komariatus Solihah dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah oleh kelompok 2, dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Ayu Sulistianing Tias, email diniayusulistianingtias@gmail.com, alamat Jalan Raya Ngabel Candi Mulyo Ndolopo Madiun dengan NIM 215030111111053. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Diva Indria Putri dengan NIM 21503010711107 dengan alamat email divaindriaputri05@gmail.com dan bertempat tinggal di Jakarta Timur. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Elizabeth Deborah dengan NIM 21503011071111036 dengan email elizabethbdeborah24@gmail.com beralamat di Pekanbaru, Riau. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fadhili Samantha Widodo dengan NIM 215030111111104 dengan email fadilifau@gmail.com beralamat Batam Kota. Selanjutnya, nama saya Fridjar Ziki Nugroho dengan NIM 215030107111121, email pc2710@gmail.com dengan alamat Jalan Wijaya Kusumaraya nomor 73. Ya, perkenalkan, nama saya Fahri Tahir Ahmad dengan NIM 215030107111115 dengan email faritahirahmad@gmail.com. Alamatnya Jalan Keranji Gang 2, Purwokerto, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dengan 1503010711114 dengan email rahmawati@student.ubaicid, alamat Malang, Banjararum, Kecamatan Singosari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid Hafiz dengan NIM 215030111111112 dengan email muhammadhamsari@gmail.com, alamat Perum Jawa Baru, Blok C10, Johor, Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Nazario Destiawan dengan NIM 21503010711111009. Alamat email nazariodestiawan@gmail.com beralamat di Jalan Terusan Ambarawa nomor 14 Kota Malang. Selanjutnya, kami ucapkan rasa terima kasih yang besar kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Novel Hanani, ARMS. Terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Profesor Dr. Andus Gugus Irianto, MSH, PhD, AK. Terima kasih juga kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Tasbito, Jati, MS. Terima kasih juga kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Aluniam Des. Terima kasih juga kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Andus Abdul Hakim, MSI. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Bapak Andi Fefta Wijaya, Dr. Andus, MDA, PhD. Terima kasih kepada Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. Fadila Amin, MAP, PhD,
Dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Selanjutnya, ini adalah daftar isi dari presentasi kami yang terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat, dasar hukum, tinjauan empiris, tinjauan teoritis, tinjauan hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat Pancasila dalam kajian sejarah. Latar belakang. Pancasila sudah hadir sejak dulu dan tumbuh beriringan dengan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh kegiatan manusia, khususnya masyarakat Indonesia pada masa kini berhubungan dengan kegiatan manusia pada masa lalu, dengan tujuan agar bisa mewujudkan masa depan yang berbeda. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi telah hadir dan dicantumkan pada setiap undang-undang yang ada di dalam negara Republik Indonesia. Dengan 5 dasar nilai Pancasila, masyarakat Indonesia telah tumbuh dan berkembang secara beriringan. Selanjutnya, tujuan yang pertama, menjelaskan Pancasila dari era sebelumnya ke era selanjutnya. Yang kedua, menemukan problematika implementasi Pancasila dari masa ke masa. Yang terakhir, manfaat, memberikan informasi sejarah Pancasila dari era ke era, dan memberikan informasi betapa pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, materi akan saya bacakan tentang Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia di era kemerdekaan. Di sini di era pra-kemerdekaan pada masa kerajaan, istilah Pancasila dikenal buku Nagatara Katagama, Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular Berbatu Sandi yang 5. Dalam bahasa Sangsekerta juga memiliki arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 Pancasila Karma. Kekayaan alam di Nusantara dikuasai dan dikuras setiap daerah dan kerajaan dipecah belah, dan pada saat itu bangsa Indonesia diperbudak. Dan di sini ada tahun 20 Mei 1908 muncul Budi Utomo yang diperingati Hari Kebangkitan. Sumpah Pemuda, kebangkitan kembali jiwa bangsa yang terpendam oleh kolonialisme. Di sini ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi awal munculnya eksistensi bangsa Indonesia, bangsa yang tidak tertolak-tolak dalam kedaerahannya, tetapi sebagai suatu kesatuan muncul juga organisasi dan tokoh yang mulai memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno dan tokoh lainnya mulai memikirkan jiwa bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Proses perumusan jiwa bangsa sebagai dasar negara dilakukan dalam sidang BPUPKI. Di sini ada tuku-tuku selanjutnya. Next. Dan di sini ada Pancasila sebagai kajian bangsa Indonesia era perumusan. Di sini ada sidang BPUPKI, di sini ada tokoh-tokoh Muhammad Yamin yang merumuskan. Dan ada Prof. Dr. Suepomo dan Suekarno, dan munculnya pertama kali nama Pancasila sehingga 1 Juni 1945 diperingati sebagai Hari Pancasila. Pancasila bukan diciptakan tetapi hanya dirumuskan. Pancasila sejatinya terdapat dalam setiap jiwa bangsa Indonesia yang terwujud dalam nilai kebiasaan adat, agama, watak, berbagai bangsa Indonesia. Mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari beberapa abad yang lampau. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pancasila pada masa era Orde Lama.
Era Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Saat itu demokrasi terpimpin yang sedang berjalan di Indonesia yang dipimpin oleh seorang presiden yaitu Soekarno. Era ini adalah masa kritis bangsa Indonesia. Suasana politik sedemikian rumit, hampir semua kekuatan politik merujuk pada Presiden Soekarno. Pada masa era Orde Lama, terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli oleh Presiden Soekarno. Dekret ini dikeluarkan karena gagalnya konstituante membuat undang-undang dasar. Konstituante yang bertugas membuat undang-undang dasar baru untuk menggantikan UU DS pada masa liberal sebelumnya selalu mengalami kegagalan di setiap sidangnya, terutama saat membahas mengenai dasar negara. Parlemen di konstituante terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Kelompok ini tidak menemukan titik temu, sehingga dalam setiap sidangnya tidak menghasilkan undang-undang baru. Selain itu, pada era ini terjadi ancaman-ancaman disintegrasi bangsa di setiap daerah yang menimbulkan kekacauan. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu pembubaran konstituante, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan pembentukan MPRS. Dekret Presiden ini diatur dalam Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959. Next. Selanjutnya era Orde Baru. Masa Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang menandakan pemindahan kepemimpinan dari Insinyur Soekarno menjadi Jenderal Soeharto. Era ini dikenal dengan konsep demokrasi Pancasila yang mempunyai visi utama yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Adapun di dalam menjalankan tugasnya, ada beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Soeharto seperti mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang berisi paduan dalam mengucap Pancasila, lalu mengeluarkan TAP MPR nomor 2 /MPR tahun 1978 yang berisikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang terdiri dari 36 butir. Next. Selanjutnya era reformasi. Berakhirnya Orde Baru ditandai dengan lengsernya pemerintahan Soeharto yang digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Pada era ini, Pancasila bukan lagi dijadikan acuan bernegara, melainkan hanya dijadikan acuan berpolitik. Dalam era reformasi, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia secara normatif. Diatur dalam TAP MPR nomor 18 /MPR 1998 pasal 1. Selain itu, Pancasila juga dijadikan sebagai sumber hukum yang ditetapkan dalam TAP MPR nomor 3 /MPR 2000. Selanjutnya, peristiwa era reformasi akan dijelaskan rekan saya. Peristiwa era reformasi. Kronologi peristiwa, adanya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap Orba. Yang kedua, adanya krisis moneter, munculnya aksi spodaris hingga demonstrasi besar-besaran, dan reformasi. Pelaksanaan era reformasi pada struktur pemerintahan, penyetabilan perekonomian Indonesia, pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya. Dan dampak dari peristiwa pelaksanaan dampak peristiwa dari reformasi itu, yang pertama di bidang sosial, munculnya euforia kebebasan masyarakat, munculnya Komnas HAM, kebebasan pers. Di bidang ekonomi, memberantas korupsi, pelunasan hutang negara, dan di bidang politik ada pemilu langsung, amandemen Undang-Undang 45, banyaknya partai politik, dan otonomi daerah. Di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu restrukturasi ABRI. Selanjutnya adalah tinjauan empiris pada era prakemerdekaan, dimulai dari cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembukaan ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia.
ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mukhtar Pabotinggi dalam artikel yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, poin kedua, yaitu pada era perumusan. Era perumusan ini dimulai dari disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya pembukaan ini, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Naskah awal ini yang dijuluki Piagam Jakarta, kemudian hari dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan. Banyak hal yang telah dilewati dalam masa perumusan ini. Ya, saat era Orde Lama ya, tidak sedikit penyimpangan politik dan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dan MPRS yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan pemerintah yang hanya berpusat pada Presiden dan lemahnya kontrol oleh DPR menjadi penyebabnya. Penyebab lain dari pertentangan politik konflik yang berkepanjangan dan memperburuk ekonomi adalah pemberontakan G30 SPKI. Pada surat perintah yang dikeluarkan Presiden RI tanggal 11 Maret tahun 1969, Super Semar menyatakan bahwa Letjen Soeharto diperintahkan bisa mengambil tindakan yang sekiranya diperlukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan rakyat. Super Semar ini juga menjadi pertanda awal lahirnya masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang sangat wajar-wajar adalah pemaknaan yang tidak berlimpah, berumur, dan stabilitas yang dibutuhkan dengan pembangunan. Pemerintah di masa Orde Baru terlihat menunggangi Pancasila karena diperkirakan mempraktikkan dasar negara sebagai peralatan politik untuk mengantongi kekuasaan. Ini disampaikan oleh Hendro Muhaimin. Pada masa Orde Baru, penanaman Pancasila telah diaplikasikan lewat kehidupan sosial, toleransi, dan gotong royong juga dilakukan. Setiap kegiatan organisasi, apapun bentuknya, haruslah menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal dan utama. Pada masa reformasi, Pancasila ibarat tidak mempunyai keperkasaan, pengaruh, serta menuntun warga. Elit politik serta warga terlihat tidak peduli dalam memenuhi implementasi Pancasila. Pancasila sangat kehabisan legitimasi, referensi elan vitalnya. Orde Lama dan Orde Baru meletakkan Pancasila selaku perlengkapan kekuasaan yang otoriter. Pancasila sudah menjumpai pertumbuhan cocok dengan menaiknya sejarah bangsa Indonesia, hingga menghasilkan perkembangan Pancasila selaku dasar negeri dalam 3 tahap, yaitu tahap politis, pembangunan ekonomi, dan repositioning Pancasila. Nah, selanjutnya tinjauan teoritis. Yang pertama itu ada Pancasila pra-kemerdekaan. Ketika Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK meminta untuk mengadakan persidangan awal BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tampil berturut-turut anggota BPUPKI seperti Mohaimin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Next, era perumusan.
Di era perumusan terjadi persidangan BPUPKI. BPUPKI sendiri didirikan pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang pertama bertujuan untuk merumuskan dasar negara. Sedangkan proses perumusan Pancasila sendiri terjadi setelah pidato kedua Soekarno yang terjadi di sidang kedua BPUPKI. Di sidang kedua BPUPKI menghasilkan beberapa rumusan 5 dasar negara. Yang pertama oleh Supomo, usulan Supomo yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Selanjutnya dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kelima kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno, yang pertama kebanggaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua peri kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, lahirnya Piagam Jakarta juga merupakan hasil rumusan Pancasila dengan persetujuan pihak Islam dan pihak kebangsaan pada tanggal 27 Juni 1945. Next. Pancasila pada Orde Lama. Pada Orde Lama terdapat dua pemikiran besar terhadap dasar negara pada dekret Presiden. Yang pertama, kembalinya UUD 1945 dengan Pancasila, dan yang kedua kembalinya UUD 1945 tanpa Pancasila. Next. Selanjutnya Pancasila Orde Baru. Sehabis lengsernya Insinyur Soekarno selaku Presiden, berikutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negara ini. Dengan berpindahnya sosok kepresidenan tersebut, arah uraian terhadap Pancasila juga mulai diperbaiki. Ada pula nilai-nilai serta norma-norma yang tercantum dalam pedoman penghayatan serta pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa bersumber pada ketetapan tersebut meliputi 36 butir. Berikut sebagai paparannya ialah Tuhan yang Maha Esa. Percaya serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa cocok dengan agama serta keyakinan masing-masing bagi dasar kemanusiaan yang adil serta beradab. Menghormati serta bekerja sama antar penganut agama serta penganut-penganut keyakinan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Menetapkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang terakhir, sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan nuansa kekeluargaan dan kegotong royongan. Bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berikutnya Pancasila pada era reformasi. Menurunnya pemahaman Pancasila pada generasi muda bangsa ini dan telah menjadikan masyarakat Indonesia kehilangan roh kebangsaannya. Yang kedua, merosotnya moral dan lunturnya rasa kebersamaan dan persatuan masyarakat bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, banyaknya pertikaian di masyarakat dan aturan atau undang-undang dibuat lebih mementingkan kelompok daripada kepentingan nasional. Next. Berikutnya hasil pembahasan. Indonesia mempunyai dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar dengan berdasar pada Pancasila. Dengan sejarah panjang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pada tanggal 28 Mei 1945, dibentuknya Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rejiman Widioningrat. Pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, lahirlah Pancasila dan dikenal sebagai Hari Pancasila.
Dan sidang kedua 10-17 Juli 1945 bertujuan untuk membicarakan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. Pada saat Orde Lama, 1945 sampai 1966, Pancasila sebagai pilar bangsa sudah menjadi karakter dan kepribadian yang telah diyakini keasliannya. Pemerintahan Orde Lama memakai sistem demokrasi terpimpin yang dibuat oleh Presiden Soekarno saat itu. Dan pada masa Orde Baru, 1966 sampai 1988, Pancasila sangat diagung-agungkan. Pemerintah pada masa ini bertujuan mengembalikan tatanan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kesucian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah masa reformasi. Masa reformasi merupakan periode menuju arah demokrasi di mana orang-orang bebas mengemukakan pendapatnya, baik secara umum maupun secara demokrasi. Gerakan reformasi bangsa Indonesia ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan digantikan Profesor Dr. B.J. Habibie. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Pancasila merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dalam kedudukannya seperti nilai yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Saran, masyarakat diharapkan bisa menerapkan semua nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai. Next. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah kami sampaikan, dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai slide yang dibahas tadi. Kan tadi yang terpampang di kelompok 2 itu kan, saya minta pendapat kelompok 2. Menurut kelompok 2 nih, kan saat mempelajari Pancasila dalam kajian sejarah nih, pada saat Indonesia di era reformasi atau Orde Lama yang terpampang tadi kan, itu Pancasila tuh berada di posisi terancam atau malah di tantangan besar. Soalnya yang saya baca tadi di slide tuh ada penjelasan bahwa Pancasila itu ibarat tidak mempunyai keperkasaan. Bisa dijelaskan ya kelompok 2. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Zoki akan langsung dijawab oleh rekan kami. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Zauki. Menurut kelompok kami, penerapan Pancasila itu tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Namun, ternyata Pancasila belum difungsikan secara maksimal. Diketahui, banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila, tetapi belum memahami makna sesungguhnya. Adapun tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi, yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Gimana Zauki, apakah menjawab? Oh, oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.